أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita luruskan niat kita semata-mata hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya duduk kita di tempat ini, di masjid yang mulia ini, sampai nanti kita pulang kembali ke rumah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dapati pahalanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini tema kita tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Satu bagian dari kitab Al-Mustakhlas min Tazkiyatin Nafs yang ditulis oleh seorang ulama Turki, yaitu Said Hawa. Beliau meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti kita baca, kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, meningkatkan keimanan kita dan membuat kita semakin memperhatikan kondisi hati kita, kesehatannya, ya, dan juga mudah-mudahan tentang kesucian jiwa kita insyaallah. Bab yang kita bahas tentang fi ma'rifati amradil qulubi wa sihhatiha, tentang bagaimana mengetahui kondisi sakitnya hati dan sehatnya hati, ya, dan wa kaifiyati al khalas minal marad, dan bagaimana cara melepaskan atau membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, wa tahaqquq bis sihhah, dan menyempurnakan kesehatannya. Kita ketahui bahwa yang menjadi objek utama dari proses tazkiyatun nafs adalah hati kita, karena ia yang menjadi pusat dari seluruh kegiatan dan pusat yang menjadi kontrol seluruh aktivitas kehidupan kita. Apa yang tampak di luar dari tubuh kita, baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan, semuanya mencerminkan kondisi yang ada di dalam hati. Apabila hati manusia itu baik, maka tentu yang keluar dari lisannya, yang dilakukan oleh tangan dan kakinya, tentulah juga hal-hal dan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila hati manusia itu kotor, hati manusia itu terjangkiti penyakit hati, maka tentu yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang kotor, perkataan-perkataan yang buruk, dan juga yang dilakukan oleh anggota tubuhnya adalah perbuatan-perbuatan buruk, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati atau segumpal daging itu baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, kebalikannya, kalau hati itu rusak, berpenyakit, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya juga ikut rusak. Padahal kita mengetahui bahwa salah satu atau satu-satunya syarat yang menjadikan kita bisa selamat di hari kiamat dan bisa mendapatkan keselamatan di hari kiamat adalah siapapun yang datang kepada Allah dalam kondisi membawa hati yang bersih.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, di hari itu tidak bermanfaat bagi manusia malun, harta yang dia miliki, wala banun, tidak pula anak-anak yang dia miliki. Semua tidak bermanfaat, tidak ada yang bisa memberikan keselamatan, memberikan pertolongan, memberikan syafaat, enggak ada. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang kembali pulang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati salim, yang selamat, hati yang bersih. Itulah satu-satunya yang menjadi syarat supaya kita kelak pada hari kiamat diberikan syafaat oleh Allah, diselamatkan dari sulitnya dan juga huru-hara hari kiamat, adalah dengan membawa hati yang bersih, biqalbin salim. Ya, para ulama tafsir menyebutkan hati yang bersih maksudnya bagaimana? Hati yang bersih dari kesyirikan. Ini nomor satu. Penyakit hati yang paling buruk dan merusak hati adalah syirik. Baru kemudian yang lainnya, kesombongan, ujub, ya. Kemudian tidak tawakal kepada Allah, ya. Kemudian hasad, iri, dengki, bakhil, dan semua penyakit-penyakit hati yang lainnya, ya. Kalau itu kemudian bersih dari hati kita, maka kita memiliki hati yang bersih, biqalbin salim. Ya. Begitu pula di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa di antara orang-orang yang kelak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat dan mendapatkan keamanan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak menodai. Yalbisu itu artinya tidak mengenakan, ya, yalbis, labisa yalbisu artinya berpakaian. Orang yang beriman dan tidak memberikan pakaian kepada keimanannya bidzulmin, dengan kezaliman, ya. Ulaika lahumul aman, mereka itulah yang kelak mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika turun ayat ini nangis, Pak. Mereka nangis. Ya Rasul, kalau syarat untuk mendapatkan keselamatan di hari kiamat adalah terbebas dari kezaliman, siapakah ya Rasul di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim? Betul, Pak? Siapa di antara kita ini yang enggak pernah zalim? Kita semua pernah zalim, Pak. Baik melalui lisan kita, tangan kita, kaki kita, atau bahkan mungkin sikap kita membuat orang itu tersakiti, itu namanya sudah zalim. Atau kita kemudian mengurangi hak Allah, itu sudah zalim. Mendahulukan selain Allah di saat Allah memanggil kita, itu sudah zalim. Ya. Kalau syaratnya ya Rasul, seseorang ketika dia masuk surga, ketika dia kemudian di hari kiamat, dia hanya akan mendapatkan keselamatan dengan syarat terbebas dari kezaliman, ya Rasul, gak ada di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim. Kalau begitu peluang selamatnya kecil sekali. Tapi Rasul mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi kalau iman itu kemudian tidak dikotori dengan kesyirikan, ya, maka itulah yang dimaksud dengan kezaliman di sini, yang menghalangi seseorang dari mendapatkan keselamatan pada hari kiamat, ya. Nah, setelah kesyirikan tentu kita perlu untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang lain. Karena di antara syirik itu ada syirik kecil, Pak. Apa syirik kecil itu? Atau syirik khafi, syirik yang samar? Ria. Ya, ria, perasaan pengen pamer, pengen dipuji, ya, pengen didengar oleh orang lain bahwa dia orang yang baik, orang yang taat, itu ria. Ya. Dan ria salah satu di antara penyakit hati yang dapat merusak pahala amal kita, ya, dan menjadikan kemudian amal kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka dengan demikian kita merasa penting sekali bahwa hati kita ini perlu kita perhatikan, perlu kita kontrol. Kalau badan kita saja secara fisik menurut medis itu minimal setahun sekali harus melakukan medical check up, betul Pak? Ya, setahun sekali minimal medical check up untuk
mengetahui apakah dalam tubuh kita ini ada penyakit, ya, maka hati kita ini sungguh lebih penting untuk kita perhatikan dan terus kita cek, ya, apakah ada penyakit di dalamnya ataukah tidak, ya. Karena rusaknya fisik tidak akan berpengaruh dengan kondisi akhirat kita, tapi rusaknya hati, ya, dialah yang menentukan kelak rusaknya kondisi akhirat kita. Maka tentu memperhatikan kondisi hati jauh lebih penting daripada memperhatikan kondisi fisik kita semuanya. Nah, sementara proses tazkiyatun nafas itu dimulai dari proses at-takhliyah, yaitu mengosongkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, tathhir, membersihkan, mensucikan, baru kemudian at-tahliyah, diisi, dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka terkait dengan masalah mengetahui kondisi hati yang sakit ini, Imam Al-Ghazali, ya, disebutkan beliau mengatakan bahwa anna kulla udwin min a'dha'il badani khuliqa li fi'lin khassin bihi, bahwa Allah menciptakan manusia dengan setiap anggota tubuhnya itu masing-masing anggota tubuh sudah memiliki tugas, ya. Tugas anggota tubuh adalah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Allah ciptakan untuk kita mata, fungsinya untuk melihat. Allah ciptakan bagi kita telinga, fungsinya untuk mendengar. Allah berikan kepada kita kedua tangan supaya kita bisa beraktivitas dengan tangan kita, supaya kita bisa bekerja dengan tangan kita. Allah berikan kepada kita kedua kaki supaya kaki kita bisa melangkahkan, ya, kaki kita melangkahkan diri kita ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua anggota tubuh itu semuanya tunduk di bawah tujuan penciptaan yang utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia tujuannya tidak lain supaya beribadah, sehingga seluruh anggota tubuh yang kita miliki ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata, telinga, dan seluruhnya termasuk kulit kita dan semuanya, tugasnya adalah beribadah kepada Allah, ya. Mata kita gunakan untuk melihat dalam rangka beribadah kepada Allah. Telinga diberikan oleh Allah untuk mendengar dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita tangan dan kaki, kita gunakan beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita, mohon maaf, ya, perut dengan segala macam anggota di dalamnya, organ-organnya juga fungsinya untuk beribadah kepada Allah. Maka seorang muslim yang memahami itu semua, maka dia akan meniatkan seluruh kegiatan atau aktivitas hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Sampai tidurnya sendiri diniati ibadah, ya. Siang-siang begini daripada mikir aneh-aneh mending tidur, ya. Daripada nanti kalau saya bangun, ya, atau misalkan daripada begadang malam nanti menyebabkan saya melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih baik saya tidur. Maka niat tidur dengan niat menghindarkan diri dari maksiat, ibadah, Pak, ya. Saya lapar pengen makan, supaya kalau badan saya makan, badan saya sehat, badan saya kuat, saya bisa beribadah dengan penuh semangat, maka makan itu menjadi ibadah, ya. Ini seorang muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap anggota tubuh, fungsinya itu telah ditentukan oleh Allah untuk beribadah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita sebagai pusat seluruh kegiatan manusia, fungsinya juga untuk mengarahkan manusia supaya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi hidup manusia itu ibadah. Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan manusia itu diciptakan untuk ibadah, maka seluruh isi hidupnya harus ibadah. Loh Ustaz, apa kita harus sholat terus, puasa terus, baca Quran terus, zikir terus siang dan malam? Enggak demikian juga. Maksudnya bagaimana supaya seluruh kondisinya, dalam kondisi senang ataupun kondisi susah, dia tetap bisa beribadah kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Maka Allah berikan kepada manusia ujian, Pak. Kadang-kadang manusia diuji dengan kesulitan, kemiskinan, kefakiran, dan berbagai macam masalah hidup lainnya, supaya apa? Supaya dia bisa beribadah dengan kesabarannya. Jadi ketika dia diuji oleh Allah, dia sabar, sabarnya itu ibadah. Ketika dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam kelimpahan materi, kebahagiaan, dan berbagai macam curahan kenikmatan-kenikmatan lainnya,
dia bisa beribadah kepada Allah dengan rasa syukurnya. Sehingga dalam kondisi apapun manusia itu, dia selalu dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kemudian seluruh anggota tubuh ini atau salah satu di antaranya tidak difungsikan sesuai dengan fungsi yang Allah tentukan baginya, berarti anggota tubuh itu telah bermaksiat kepada Allah. Mata Allah gunakan, Allah berikan supaya kita melihat yang baik-baik dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk melihat mushaf Quran kita baca, untuk melihat anak istri kita supaya kita semakin mengasihi, menyayanginya, untuk melihat kedua orang tua kita supaya kita bisa berbakti kepada mereka. Mata kita dalam kondisi ibadah. Tapi kalau kemudian mata itu difungsikan, digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka mata itu telah bermaksiat. Begitu pula dengan anggota tubuh yang lainnya. Hati Allah ciptakan supaya ia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ia mengenal Allah. Setelah dia mengenal Allah, supaya dia merindukan Allah, ya. Maka ketika hati ini kemudian digunakan untuk mengenal selain Allah, maka hati itu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa wa aslul asya'i wa mujiduha wa mukhtari'uha huwallahu azza wa jalla. Kalau semua anggota tubuh yang kita miliki semuanya diciptakan oleh Allah, falau arafa kulla syai'in wa lam ya'rifillah azza wa jalla faka'annahu lam ya'rif syai'an. Jadi meskipun kemudian anggota tubuh kita ini bisa melakukan apapun, kemudian hati kita ini mengetahui segala macam ilmu pengetahuan, tetapi ketika ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu dianggap tidak mengerti apapun. Kenapa? Karena hati yang tidak mengenal Allah tidak akan mencintai Allah, apalagi taat kepadanya. Tetapi sebaliknya, ketika hati itu mengenal siapa Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah dan akan semakin membawa pemiliknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, untuk mengecek hati kita sakit apa sehat, ya, maka lihat kondisi hatinya, mencintai Allah apa tidak, ya, mencintai Allah apa tidak. Apa di antara bukti cinta kita kepada Allah? Nomor satu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti aku, kata beliau. Kalian harus mengikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi caranya untuk mengecek hati kita ini sehat atau sakit, apakah kita ada cinta kepada Allah apa tidak? Bagaimana cara ngecek cinta kita kepada Allah? Seberapa jauh ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat, semakin banyak sunnah-sunnah Rasul yang kita amalkan, ya, maka menunjukkan cinta kita Allah semakin besar. Ya. Begitu pula di antara untuk mendeteksi apakah hati kita kemudian sakit apa sehat, dilihat dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengecek kondisi cinta kita kepada Allah? Allah berfirman dalam surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, dan seterusnya sampai ayat ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, kata Allah, apabila, ya, katakanlah wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan, dan bisnis atau perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, serta rumah-rumah yang kalian bangun, yang kalian cintai, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari perjuangan di jalannya, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah kepada kalian. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun selalu mendahulukan Allah daripada kepentingan pribadi kita, keluarga kita,
anak istri kita, bisnis kita, ya, maka itu tandanya hati kita sehat, Pak. Begitu kata Imam Ghazali. Tapi kalau dalam kondisi, ya, ada pertentangan antara kepentingan Allah dengan kepentingan pribadi kita dan lain sebagainya, kita mendahulukan kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, berarti hati kita dalam kondisi sedang sakit. Ya, itu kata beliau. Ya, kalau kita punya harta, ya, ternyata menahan harta itu lebih menyenangkan buat kita daripada mengeluarkannya dalam infak dan sedekah, itu tandanya hati kita bermasalah, Pak. Apalagi di lingkungan kita, ya, ada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan beramal soleh, ada orang-orang yang butuh bantuan, butuh kita santuni, ya. Ada tempat-tempat ibadah yang memerlukan biaya untuk pembangunan, ada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan, tapi kita lebih suka menahan harta kita daripada mengeluarkannya dalam infak dan sedekah. Itu menandakan hati kita ada masalah, ada penyakit. Berarti ada penyakit apa namanya? Penyakit bakhil, ya. Penyakit bakhil. Kalau kita semangat beribadah, ya, sholat 5 waktu, rajin ke masjid, puasa juga tidak cuma Senin Kemis, bahkan puasa Daud, baca Quran siang dan malam, ya. Tapi kemudian ngelihat orang lain, ngerasa diri sendiri lebih baik dari orang lain. Kayaknya saya lebih baik dari yang lain, ibadah saya lebih bagus, dia jarang-jarang, ya. Saya lebih nyunnah nih daripada yang lain, ya. Ada perasaan seperti itu, berarti hatinya ada masalah, Pak. Ada penyakit apa namanya? Ujub, takjub kepada diri sendiri. Kalau ditambah dengan merendahkan orang lain, berarti penyakitnya naik tingkat, naik level, namanya penyakit sombong, ya. Jadi dia memuji dirinya sendiri, padahal yang membuat dia bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, siapa, Pak, yang memberikan taufik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya jangan sekali-kali merasa dirinya ini, ya, paling taat, paling baik, padahal yang memampukan dia bisa ruku, bisa sujud itu Allah. Yang memampukan lisannya untuk selalu bisa membaca zikir, membaca Al-Quran adalah Allah. Yang memampukan dia kemudian bisa bangun malam, sholat malam, kemudian sahur dan melaksanakan puasa sunnah, itu Allah semua. Maka yang layak dipuji itu sesungguhnya Allah, bukan dirinya sendiri. Jadi kalau seseorang mulai memuji-muji dirinya sendiri, ya, berarti dia lebih mencintai dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hatinya ada penyakit, ya. Jadi begitu kata Imam Ghazali, cara mendeteksi hati kita dalam kondisi sehat atau sakit, cek seberapa besar cinta kita kepada Allah. Untuk mengecek cinta kita kepada Allah, seberapa jauh kita mendahulukan Allah daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kalau ada pertentangan, ya, antara kepentingan Allah dengan kepentingan duniawi kita. Kalau kita mendahulukan kepentingan Allah daripada dunia kita, maka tandanya cinta kita kepada Allah dalam kondisi yang baik, berarti hati kita sehat, ya. Kalau kita kemudian lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tandanya hati kita dalam kondisi bermasalah. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah, ya, selalu memberikan saran kepada kita bahwa selalulah hati itu diawas-awasi, ya. Diawas-awasi supaya kita tahu kondisi hati kita dan bisa segera mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan, ya. Maka beliau mengatakan, wa amma alamatu audiha ila sihha. Adapun tanda-tanda hati itu telah kembali kepada kondisi sehatnya ba'dal mu'alajah, setelah dia diobati, yaitu hendaknya seseorang melihat, ya, pada illah penyakit, ya, yang dia obati. Fa in kana yu'aliju da'al bukhli fa huwa al-muhlik al-mub'id anillahi azza wa jalla wa innama ilajuhu bi badlil mal wa infaqi. Kalau dia mendapati bahwa dia memiliki sifat bakhil, maka obatnya adalah, ya, paksa dirinya untuk mengeluarkan hartanya berinfak di jalan Allah. Jangan takut enggak ikhlas, jangan takut riya, ya. Justru ketika ada dalam hati itu ditakut-takuti, janganlah, kamu jangan keluarin infak. Kamu nggak takut riya, justru itu waswasatus syaitan, Pak. Itu bisikan setan, ya. Keluarkan saja, karena berinfak itu dalam kondisi rahasia, sembunyi-sembunyi, ataupun dalam kondisi terang-terangan, sama aja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang rahasia-rahasia lebih diunggulkan daripada yang terang-terangan, ya.
Jadi obatnya begitu. Kalau kemudian dikatakan kalau seseorang memiliki sikap terlalu menghambur-hamburkan uang, ya. Jadi Islam itu unik ngajarin kita, Pak. Pelit nggak boleh, tapi terlalu dermawan juga nggak boleh. Ya. Pelit nggak boleh, terlalu dermawan, jor-joran, sampai nggak mikirin anak istrinya gitu kan, nanti yang ditinggalin apa, itu juga nggak boleh. Ya. Namanya sikap tabdzir itu, terlalu menghambur-hamburkan uang. Ya. Jadi kalau dia punya penyakit bakhil, obatnya adalah paksa untuk mengeluarkan hartanya. Tapi kalau penyakitnya adalah penyakit tabdzir, suka menghambur-hamburkan uang, ya, maka obatnya adalah latih diri kita untuk bisa menahan uang itu dan hanya mengeluarkannya pada pos-pos yang wajib dan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi obatnya sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Ya. Tinggal kita mau memanfaatkan obat itu apa tidak. Kadang-kadang kita ngerti obatnya tapi nggak mau minum obat. Jadi gimana mau sembuh? Ya. Kita sakit, tahu obatnya, dan kita ngerti pengaruh obat itu pasti akan bagus dan bisa menghentikan penyakit itu, tapi obatnya nggak diminum, taruh aja di lemari. Ya. Maka dia tidak akan bisa menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang diinginkan dalam Islam itu adalah al-i'tidal, yaitu sikap lurus, ya, sikap tawassut, pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Allah dan Rasulnya sangat suka kalau kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa. Ya, tapi orang yang terlalu berlebihan, ekstrim dalam beribadah, ya, sampai dia selalu sholat malam, saya nggak pernah tidur, sholat malam terus sepanjang malam. Ya. Saya nggak pernah setiap hari saya selalu puasa, nggak pernah saya nggak puasa, selalu puasa. Ada lagi yang mengatakan kalau saya nggak mau menikah, biarlah hidup saya ini menahan syahwat. Ya. Kata Rasul apa? Saya ini orang yang paling baik, yang paling bertakwa daripada kalian. Ya, tapi saya nggak kayak kalian. Saya kalau malam ya ada waktu tidur, ada waktu sholat malam. Ya. Di hari-hari yang saya lalui, kata Rasul, kadang saya puasa, kadang saya tidak puasa. Dan saya juga menikah. Ya. Maka Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, yang enggak suka dengan sunnahku, ya, maka dia bukan termasuk di antara umatku. Ya. Tiba-tiba datang ke jalan Hanzalah teriak-teriak, nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah. Gimana ini? Hanzalah sudah munafik. Hanzalah menuduh dirinya sendiri sudah berbuat munafik. Ya. Datang Abu Bakar. Kenapa Hanzalah kamu teriak-teriak begitu? Wahai Abu Bakar, saya ini munafik. Kok bisa demikian? Saya kalau di hadapan Rasul, lagi ngaji sama Rasul, mendengarkan tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu seperti orang yang, ya, seolah-olah surga itu di depan mata saya. Enggak cuman baik, Pak. Surga itu di depan mata saya, seolah-olah. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, canda tawa lagi sama keluarga saya, kok kayaknya yang kebaik-baik tadi itu kayak hilang dari diri saya. Jadi saya ini munafik. Abu Bakar mengatakan, wahai Hanzalah, yang kamu rasakan sama seperti yang saya rasakan. Ayo kita sowan kepada Rasulullah SAW, kita tanyakan kepada beliau. Rasul mengatakan, kalau kalian selalu dalam kondisi yang baik kayak gitu, ya, nanti ada malaikat turun, ya, pengen salaman sama kalian. Oh, kamu, kata malaikat, kamu kok lebih hebat dari saya, gitu. Tetapi Rasul mengatakan, lakin sa'atan, sesaat demi sesaat. Kadang orang perlu serius dengan ketaatan, kadang orang tuh perlu tarwih, rehat sejenak dari ketaatan. Karena memang jiwa manusia ini, ya, memiliki kondisi kadang mengalami kebosanan, betul Pak? Ada sifat malal, futur, ya. Makanya Islam ini menjaga supaya orang itu nggak bosan di dalam ketaatan, ya. Ibadah itu diberikan, ya, variasi-variasi. Ada ibadah fisik berupa sholat, ada ibadah fisik berupa puasa, ada ibadah berupa baca Quran, ada ibadah berupa uang. Kalau kamu lagi malas sholat, ya, malas sholat sunnah misalkan, itu kan, ya udah hari ini infaknya banyakin deh, misalkan sebagai ganti sebagai sholat sunnah yang hari ini kita lagi malas banget, gitu. Ya. Jadi variasi-variasi seperti ini menjadikan diri kita selalu tetap dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Jadi demikian yang disampaikan. Maka, ya,
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginginkan supaya kita dalam kondisi i'tidal, lurus saja, lurus, nggak usah melenceng kanan, melenceng kiri. Ya. Kalau melenceng kiri terlalu ekstrim kiri, ya, ini mengabaikan yang sunnah, mengabaikan yang wajib aja diabaikan, apalagi yang sunnah gitu. Ya. Paling tidak i'tidal lah, pertengahan gitu. Ya, sehingga kita dalam kondisi ihdinas siratal mustaqim, dalam kondisi berada di jalan yang lurus, ya. Dan istiqomah itu memang berat, Pak. Ya, istiqomah itu berat. Ya. Kata orang kalau ringan namanya istirahat, hadiahnya kipas angin gitu. Gitu kan. Istiqomah berat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibacakan kepada beliau surat Hud, ya. Beliau mengatakan syayyabatni Hud, surat Hud itu sudah membuatku beruban. Rasul ditanya, "Ya Rasul, maksudnya gimana? Kok surat Hud membuat engkau beruban?" Karena di dalam surat Hud itu di ayat yang ke-112 ada perintah dari Allah, fastaqim kama umirta. Muhammad, kamu harus istiqomah, lurus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kan berat. Harus dalam kondisi lurus terus sepanjang hidup kita. Ya. Itu kan kondisi yang sangat berat. Maka Rasul mengatakan itu yang membuat saya beruban. Karena saking beratnya menjalankan perintah Allah, fastaqim kama umirta. Nah, meskipun berat demikian, makanya kemudian supaya kita selalu dalam kondisi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mungkin bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka dalam sholat kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, Pak. Karena di dalam surah Al-Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ya. Itu kita baca sehari semalam minimal 14 kali. Kalau kita cuma sholatnya sholat yang wajib saja. Kalau ditambah sunnahnya lebih banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Dan tahukah kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, Pak, ayat ini saya khususkan untuk hambaku dan baginya apa saja yang dia minta. Allah jawab. Ya. Jalan yang lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau berikan kenikmatan. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang imannya benar seperti Abu Bakar As-Siddiq, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh. Inilah orang yang jalan hidupnya lurus. Maka kalau kita ingin mengikuti jalan yang lurus, ikutilah jalan keempat golongan ini, para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan mengikuti jalan hidup. Pertama, al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Semua ulama tafsir sepakat yang dimaksud di sini adalah al-yahud, orang Yahudi. Waladdallin yang kedua, dan orang-orang yang tersesat. Siapa orang tersesat? Semua mufassir mengatakan adalah an-nasara. Jadi jelas hidup kita, yang menjadi teladan kita siapa, yang menjadi panutan kita siapa, adalah alladzina an'amta alaihim, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya dalam kajian malam hari ini sebelum nanti diskusi, ya ada 4 cara supaya kita bisa mengetahui diri kita dalam kondisi yang baik atau tidak, soleh apa tidak, hati kita berpenyakit apa tidak. 4 cara yang lain selain yang disebutkan tadi. Yang pertama, kata Imam Ghazali, hendaknya kita sering duduk bersama dengan seorang syekh, ya, seorang ulama, seorang kiai, basir bi uyubin nafs, yang soleh, yang mengetahui tentang rincian penyakit-penyakit hati. Ya. Kita duduk bersamanya, mungkin murabbi kita, ya. Mungkin juga mursyid kita, kalau dalam tarekat namanya mursyid, Pak. Ya. Atau mungkin guru ngaji kita. Kita duduk bersamanya, ya, kemudian kita tanya kepada beliau, gimana kondisi saya? Apakah ada penyakit-penyakit, keburukan-keburukan yang masih saya lakukan? Kemudian kita minta dibimbing untuk disembuhkan dari penyakit itu. Makanya orang-orang tarekat itu, ya, kalau saya ngobrol sama orang-orang tarekat, Pak, dia katakan, orang yang saya taati setelah Allah dan Rasul, yang pertama adalah orang tua saya, yang kedua adalah mursyid saya. Pokoknya kalau saya dipanggil oleh ibu saya atau dia panggil oleh mursyid saya pasti datang.
Saking taatnya itu. Kenapa? Dia meyakini bahwa mursyid ini bisa membimbingnya kepada kebaikan dan membantunya membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya ia memiliki seorang teman, seorang sahabat yang baik hati, yang soleh, ya, yang bisa dia mintai nasihat, dia tanya, wahai kawan, kira-kira antum melihat apakah dalam diri saya ini ada penyakit? Dalam diri saya ini apakah masih ada akhlak-akhlak yang buruk? Ya. Cari, tapi jangan teman-teman yang masih suka basa-basi, Pak. Kadang-kadang yang suka basa-basi ini yang nggak benar malah. Karena dia nggak berani menunjukkan kekurangan kita. Ya. Kita lihat Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana solehnya Umar bin Khattab, orang terbaik setelah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Dia sering bertanya kepada para sahabatnya. Contoh ketika dia bertanya kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, ya, kira-kira kamu pernah mendengar nggak sesuatu yang buruk tentang saya? Kata Salman, mohon maaf saya nggak tahu. Dipaksa terus, kamu pasti tahu, ayo cerita. Kamu pasti pernah mendengar sesuatu yang buruk tentang saya. Salman kemudian terpaksa mengatakan, iya, saya dengar katanya kamu kalau makan lauknya 2. Coba, saya dengar katanya kamu kalau makan lauknya 2, mengumpulkan 2 lauk dalam 1 piring. Ya, dan kamu punya 2 pakaian, 1 untuk pakaian siang, 1 pakaian untuk malam. Ya. Umar tanya, ada yang lain nggak selain itu? Nggak ada. Sungguh itu sudah cukup keburukan buat saya. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu ketika datang ke Palestina dalam penaklukan Syam, pakai pakaian itu tambalannya 70 tambalan, Pak. Ya, sandalnya dikempit di sini. Ya, kata Abu Ubaidah, kamu ini Amirul Mukminin, masa kayak gini penampilanmu? Ya. Umar bin Khattab, kalau yang ngomong bukan kamu, sudah saya colok itu mulutnya. Kalimat kasarnya begitu, ini kalimat saya bukan Umar bin Khattab. Ya. Jadi demikian Umar bin Khattab itu selalu mengawasi hatinya. Bahkan dia memaksa Hudzaifah. Ya. Dia bilang, Hudzaifah ibnul Yaman, wahai Hudzaifah, kamu ini adalah orang yang menyimpan rahasia Rasul tentang orang-orang munafik. Jadi Rasul itu hanya menceritakan orang-orang munafik hanya kepada Hudzaifah. Kira-kira, ya, siapa orang-orang munafik itu? Sebutkan kepada saya. Kata Hudzaifah, enggak boleh, ini kan rahasia, saya enggak boleh bocorin. Ya sudah, kalau begitu, kalau kamu enggak mau menyebutkan, nama saya ada enggak dalam daftar orang-orang munafik itu? Masya Allah, sampai segitunya Pak Umar bin Khattab. Ya. Kalau dia menuduh dirinya dengan munafik, tentu kita lebih layak menuduh kita sebagai seorang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua, ya. Kita punya teman akrab, tidak hanya dalam kondisi senang, tetapi teman yang mau menunjukkan kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Maka Umar mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang mau menunjukkan aibku kepadaku. Yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan, seseorang bisa melihat kekurangan dirinya, yaitu dengan mengambil manfaat dari ucapan-ucapan musuh-musuhnya. Loh, musuh-musuhnya, karena barangkali musuh, yang namanya musuh itu yang dilihat apa, Pak? Kesalahan, kekurangan kita. Yang dicari itu kekurangan, kesalahan kita. Nah, meskipun barangkali watak asli manusia itu kalau dijelek-jelekin orang kan tidak terima. Kadang-kadang meskipun beneran ada dalam dirinya, dia bela diri gitu. Betul, Pak? Ya, tetapi dia bisa mengambil manfaat itu. Boleh jadi yang dikatakan musuhnya itu benar-benar ada dalam dirinya. Masya Allah, ya, sampai segitunya, ya. Dan yang terakhir disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang keempat adalah hendaknya ia bergaul dengan sesama manusia, ya, dan dia melihat kekurangan-kekurangan manusia, dan ketika dia melihat kekurangan orang lain, hendaknya dia juga melihat kekurangan itu dalam dirinya. Dia lihat orang lain pelit, mungkin sifat pelit itu ada dalam dirinya. Dia lihat orang lain itu suka hasad, iri, dengki, mungkin dalam dirinya ada penyakit itu. Ya, kenapa? Karena al-muslimu mir'atul muslim, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu merupakan cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya, sehingga dengan demikian, ya, kalau orang selalu mengecek kondisi hatinya, maka insya Allah dia bisa melakukan, ya, terapi-terapi yang dapat membersihkan hatinya, dan dengan demikian dia bisa selalu memastikan hatinya dalam kondisi bersih, dalam kondisi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, dan bisa dilanjutkan barangkali kalau ada diskusi kami persilahkan. Silakan. Ada Pak? Alhamdulillah. Daisha. Allah.
Baik, kami persilakan barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin menambahkan dari apa tadi yang disampaikan. Silakan. Kalau ada. Ya, silakan. Tadi yang dimaksud dengan apabila hati seseorang yang lainnya raguan gitu. Saya pernah nanya Pak Dokter juga, berarti layak dok oleh vaksin itu apa yang bisa liver, berarti beda artinya dokter. Arti yang dimaksud tadi dengan liver. Ya betul. Iya, jadi al-qalbu yang dimaksud dalam hadis itu bukan hati dalam artian fisik. Ya, kalau bahasa Arab qalbun, Pak, itu kalau diartikan di bahasa Indonesia kan itu artinya jantung sebenarnya. Qalbun itu dibahasakan Indonesia jantung, bukan hati. Ya. Kalau Quran menyebut hati itu lebih kepada fuad. Nah, itu hati. Ya, makanya yang dikatakan hatinya buta itu bukan hati ini buta, bukan. Ya, tapi yang dimaksud adalah hati yang tadi itu menjadi pusat kontrol seluruh aktivitas manusia. Ya, makanya ketika Rasul SAW umur 4 tahun, ya, didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan itu hatinya, dikeluarkan, kata malaikat Jibril, dikeluarkan bagian setan dari dalam diri Rasul, ya. Itu kemudian tidak diambil kesimpulan, oh berarti kalau kita mau memiliki hati yang bersih, kita operasi aja. Hatinya dibersihkan gitu kan, dicuci seperti Rasul pernah melakukan. Itu yang dimaksud bukan demikian, ya. Karena hati bagaimanapun di dalam diri kita ini dia bukan bersifat fisik, tetapi sesuatu yang abstrak gitu ya. Tetapi dia menjadi pusat perhatian dan penilaian Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat, memandang, menilai bentuk fisik dan rupa wajah kalian, tetapi yang Allah nilai adalah yang Allah lihat hati kalian. Itu barangkali. Ya, silakan kalau ada yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan tentang sulitnya khusyuk dalam sholat. Apakah barangkali mungkin khusyuknya 100% atau tidak, susah sekali mencapai target seluruhnya khusyuk. Apakah itu termasuk memiliki penyakit hati? Waduh. Kita semua ngalami kayaknya Pak ya. Pas takbir khusyuk nih. Begitu udah baca takbir baca doa iftitah udah mulai buyar. Iya, jadi memang khusyuk itu satu aktivitas hati yang memang tidak spontan diraih. Ya. Dalam beberapa literasi yang kita baca, orang ingin meraih khusyuk dalam sholat itu dimulai dari persiapan sebelum sholat. Pertama dari mulai waktu sholat. Ketika kita hendak memasuki waktu sholat, adakah persiapan dari diri kita? Oh ya, ntar lagi waktu sholat nih. Terus kita tergerak hati kita ngambil wudhu dan lain sebagainya. Terus kita menunggu waktu sholat. Makanya ya, orang yang menunggu-nunggu waktu sholat itu ada pahala khususnya, Pak. Ya. Kemudian setelah itu ketika datang panggilan Allah berupa azan, apakah kita benar-benar memperhatikan panggilan azan itu apa tidak? Itu juga termasuk faktor yang membantu kekhusyuan dalam sholat. Ya, karena berarti kita ada merespon panggilan itu, kita respon. Seperti kita dipanggil gitu kan, kita mengatakan, oh iya saya siap hadir. Ya. Kemudian setelah itu dalam wudhunya juga perlu diperhatikan. Wudhu itu ibadah, ya. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang kalau wudhu itu wudhunya asal semua bagian yang harus dibasuh itu kena air, selesai. Bahkan wudhunya sambil ngobrol. Padahal wudhu itu ibadah. Ya. Setelah itu kita datang ke masjid dalam kondisi berpakaian rapi. Jadi kesiapan kita untuk menghadapi sholat itu faktor yang membantu kita dalam khusyuk. Makanya kenapa Rasul kemudian menganjurkan ya, kalau orang berangkat ke masjid itu nggak usah terburu-buru, datangnya jalannya pelan-pelan aja. Meskipun udah qomat, gitu. Jalannya, jadi jangan lari. Ketika lari kita sampai sini takbiratul ihramnya masih ngos-ngosan. Khusyuk nggak kira-kira? Oh enggak, masih ngatur napas itu, ya kan? Jadi persiapan khusyuk itu. Jadi faktor kita sulit meraih kekhusyuan itu tidak hanya sekedar kita tidak memahami bacaan sholat ya sebenarnya, tapi dimulai dari awal persiapan kita untuk menyambut panggilan Allah. Nah kalau itu sudah kita jalankan semuanya dengan baik, ya ternyata khusyuknya masih belum tercapai, ya
memang banyakin istighfar. Barangkali kita ada kesalahan, ada dosa, ada penyakit yang kita mungkin belum pahami itu. Ya. Jadi seperti demikian, Pak. Apakah ada penyakit hati ketika kita nggak bisa khusyuk? Ya tentu iya, ada penyakit hati. Apa penyakit hatinya itu? Namanya ghaflah, lalai. Lalai. Ya, dan salah satu pintu masuk setan, Ibnu Qayyim mengatakan pintu masuk setan yang utama itu ada 3. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua ghadab, emosi, ya. Yang ketiga ghaflah, lalai. Syahwat mungkin masih bisa ditahan, emosi orang masih bisa nahan, tapi kalau lalai ini yang kebanyakan orang kecolongan, ya, sehingga dia kemudian terbujuk dengan waswasatus syaitan itu tadi. Ya, jadi penyakit lalai itu yang banyak ya membuat kita kemudian melenceng dari siratal mustaqim itu adalah penyakit ghaflah. Demikian, Pak. Ya. Terakhir silakan satu lagi kalau ada. Cukup? Baik, kita cukupkan pertemuan kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.